Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik di hari Rabu 28 Agustus 2024. Pada hari ini bersama gereja kita memperingati Santo Agustinus, uskup dan bujangga gereja. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, Tuhan Yesus secara terbuka sekali lagi mengecam gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya sibuk mementingkan tampilan luar. Yesus menyebut kemunafikan mereka sebagai hal yang mencelakakan hidup mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk sekali lagi menjaga hidup beriman kita, menjaga hati kita, agar kita pun tidak jatuh dalam dosa kemunafikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sikap berjaga-jaga memang harus kita usahakan setiap saat. Menimbang kecenderungan manusiawi kita yang kadang masih jatuh juga dalam kemunafikan. Kita bisa memeriksa hidup kita setiap hari.
hitunglah dalam sehari berapa kali kita bersikap munafik di hadapan pasangan kita, di hadapan suami istri kita, di hadapan anak-anak kita. Berapa kali dalam sehari kita bersikap munafik di hadapan pimpinan kita, membuat dia senang, padahal di belakangnya kita melayangkan fitnah tentang dia. Mungkin kita juga munafik dalam menggunakan waktu kerja. Kita tidak menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita pun berusaha menjaga kesesuaian antara nilai hidup yang kita imani, nilai hidup yang kita acari, dengan hidup yang kita jalani setiap hari. Walk the talk. Jalankan apa yang kita bicarakan. Atau dalam bahasa Paulus, kita hendaknya hidup sepadan dengan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Karenanya sikap kepura-puraan, kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi pribadi dan golongan, serta hanya mencari pujian, pasti dikecam oleh Yesus. Apapun yang kita lakukan, hendaknya mengalir dari hati yang tulus, dengan motivasi untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Allah, bukan demi popularitas dan kemuliaan diri kita sendiri maupun golongan. Soli Deo Gratia, Soli Deo Gloria. Semuanya karena rahmat Tuhan, dan semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita juga berdoa bersama Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja yang kita peringati hari ini, agar kita pun berani meninggalkan segala sesuatu yang membelenggu kita, yang memisahkan kita dari kasih Kristus, dan berusaha untuk fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.